Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Febi Febrianti, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 232100083. Saya dari kelas A2 angkatan 2023. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita pahami terlebih dahulu mengenai kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan dalam pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar. Saat ini, dunia pendidikan di Indonesia sedang berada pada masa transisi, di mana beberapa sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, sementara sebagian lainnya masih menggunakan kurikulum 2013. Setiap kurikulum memiliki pendekatan dan karakteristik masing-masing. Namun, keduanya tetap berfungsi sebagai panduan utama dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi, kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan pada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan lingkungan peserta didik. Nah, pada fase D, kelas 10, kita akan belajar mengenai teks biografi. Pernahkah kalian menemukan suatu teks bacaan yang isinya menceritakan kisah hidup tokoh ternama seperti Raden Ajeng Kartini, Insinyur Soekarno, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya? Nah, teks seperti itu biasa disebut sebagai teks biografi. Yuk simak penjelasan lengkapnya tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, serta contoh dari teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Umumnya, teks biografi berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu, di dalam teks biografi, kita bisa mencantumkan permasalahan yang pernah dihadapi tokoh maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Nah, tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan lain sebagainya. Mungkin kalian pernah mendengar istilah teks autobiografi. Serupa dengan teks biografi, autobiografi adalah teks yang berisikan kisah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Namun, perbedaannya terletak pada penulisannya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Jadi, jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya, teks biografi bertujuan untuk menceritakan kehidupan seseorang seperti tokoh terkenal maupun figur sejarah. Mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya. Sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikannya sebagai inspirasi dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Lalu ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan membaca teks biografi. Di antaranya, yang pertama, kita bisa lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Yang kedua, kita bisa melihat sisi perjuangan hidup seseorang
hingga mencapai kesuksesan. Yang ketiga, dapat memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah, seperti kisah sang tokoh. Lalu yang keempat, dapat menjadi inspirasi dalam bekerja keras dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, teks biografi juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Berdasarkan ciri-ciri teks biografi ini, kalian jadi bisa mengidentifikasi nih. Teks yang sedang kalian baca tergolong ke dalam teks biografi atau bukan. Lalu, apa saja sih ciri-ciri teks biografi? Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Baik, selanjutnya ada struktur dari teks biografi. Yang pertama, ada orientasi. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Dan yang ketiga, ada reorientasi. Nah, yang pertama, ada orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Lalu yang kedua, ada kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Terkadang, penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi. Karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Lalu yang ketiga, ada reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi, namun bersifat opsional. Lalu, bagian ini juga memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan mengapa tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Selanjutnya, ada unsur-unsur yang terdapat pada teks biografi. Antara lain, yang pertama, ada cerita latar belakang keluarga tokoh. Lalu yang kedua, ada cerita latar belakang pendidikan tokoh. Yang ketiga, ada kesulitan atau permasalahan yang pernah dihadapi oleh tokoh dan bagaimana cara tokoh tersebut menghadapinya atau menyelesaikannya. Lalu yang keempat, ada keistimewaan dari tokoh tersebut. Dan yang kelima, ada keteladanan yang bisa diambil dari tokoh tersebut. Lalu, teks biografi ditulis dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaan. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, seperti kata dia, ia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti penunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Yang ketiga, menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti kata, sejak, dan ketika. Lalu yang keempat, menggunakan kata depan yang sesuai dengan keterangan waktu seperti kata pada. Lalu yang kelima, menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti kata nantinya atau kelak. Selanjutnya, teks biografi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu
Yang pertama, teks biografi berdasarkan sisi penulisannya. Pada jenis ini, teks biografi terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada autohoris biografi, merupakan jenis biografi yang dibuat berdasarkan sepengetahuan atau seizin tokoh. Yang kedua, ada unautohoris biografi, merupakan jenis biografi yang menceritakan kisah tokoh yang sudah meninggal dunia. Jadi, penulis dapat menceritakannya tanpa seizin dengan tokoh yang bersangkutan. Selanjutnya, ada teks biografi berdasarkan isi. Nah, berdasarkan isinya, teks biografi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada biografi perjalanan karir, yaitu jenis biografi yang menceritakan perjalanan karir seseorang, mencakup proses yang dilalui oleh tokoh tersebut dalam mencapai kesuksesan. Lalu yang kedua, ada biografi perjalanan hidup, yaitu jenis biografi yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. Lalu ada teks biografi berdasarkan penerbit. Nah, sementara itu, berdasarkan penerbitnya, teks biografi terbagi menjadi dua. Yang pertama, buku sendiri, yaitu jenis biografi yang dijadikan buku oleh penerbitnya. Dalam hal ini, biaya produksi ditanggung oleh tokoh itu sendiri. Yang kedua, buku subsidi, yaitu jenis buku yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Nah, sangat jelas ya perbedaannya. Untuk buku sendiri, biaya produksi ditanggung oleh tokoh itu sendiri, sedangkan buku subsidi untuk biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Selanjutnya, yang terakhir, ada teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Pada jenis ini, teks biografi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, biografi politik, yaitu merupakan jenis biografi yang menceritakan tokoh-tokoh politik. Yang kedua, biografi intelektual, yaitu jenis biografi yang gaya penulisannya banyak menggunakan bahasa ilmiah. Yang ketiga, biografi jurnalistik, yaitu merupakan jenis biografi yang isinya didapat berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis, maupun tokoh yang masih berkaitan sebagai bahan pendukung cerita. Nah, berikut ini ada contoh biografi B.J. Habibie yang bisa kalian baca dan pahami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.